Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Oke, pembacaan ini nanti sesuai dengan apa yang terbacakan saja ya. Oke, kalau aku lihat ada seseorang di sini yang merasa tidak bahagia dengan suatu hubungan atau komitmennya, atau ya saat ini dia merasa tidak bahagia dengan keadaan antara kamu dengan dia, gitu ya. Karena ada rasa bersalah. Terus aku lihat di sini juga dia merasa menyesal, mungkin karena dia sempat menyembunyikan rahasia, sempat berselingkuh, sempat berbohong sama kamu, sehingga membuat hubungan kalian itu terasa penuh dengan penderitaan, gitu ya. Makanya di sini aku lihat ada seseorang yang merasa tidak bahagia dengan keadaan kalian sekarang, seperti itu ya, antara kamu dengan dia sekarang. Terus juga mungkin dia selama ini melecehkan kamu atau merundung kamu. Intinya benar-benar memberikan penderitaan secara mental dan emosional yang mana membuat hubungan ini sulit untuk dijalani gitu. Terus juga hubungan antara kamu dengan dia selama ini terasa stres banget, penuh dengan beban, terus ada gangguan kecemasan ya. Bahkan mungkin secara hormonal itu juga nggak stabil seperti itu. Jadi aku lihat ada seseorang yang mungkin di sini merasa menyesal atas hubungan kalian sebelumnya, atas apa yang telah terjadi di masa lalu di hubungan kalian kemarin. Ya, dia mungkin memberikan penderitaan atau rasa sedih terhadap kamu sehingga ada rasa malu, ada rasa menyesal ya, karena tidak mensyukuri, tidak menghargai hubungan yang pernah terjalin kemarin bersama dengan kamu. Karena kalau aku lihat di sini kamu tuh sempat meminta untuk melepaskan hubungan ini. Karena selama ini kamu merasa kamu penuh dengan kekhawatiran dengan hubungan ini, kamu merasa penuh dengan kecemasan, ketakutan ya, sehingga ingin melepaskan dirimu dari perasaan itu dan ingin mengatasi tantangan di hubungan kalian yang ngejelimet banget gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini kamu mungkin angkat tangan. Jadi kemungkinan kamu kemarin sempat angkat tangan sama dia ya, berpisah dari dia. Terus itu juga aku lihat di sini kamu merasa selama ini pernah terjebak dalam hubungan yang tidak nyaman, penuh dengan kekerasan, entah itu kekerasannya secara fisik ataupun secara verbal, sehingga memberikan rasa kesedihan yang ekstrem kepada kamu. Bahkan ada yang sampai depresi, aku lihat di sini ya, sampai depresi, sampai mungkin ke psikolog, psikiater, bahkan minum obat untuk bisa menenangkan mentalmu, seperti itu ya.
Jadi bener-bener yang separah itu rasa sedihnya gitu. Terus itu bagi kalian yang saat ini lagi lajang, aku lihat nampaknya akan ada nih dari kalian yang mau ngajak seseorang untuk menjalin hubungan atau berkencan denganmu. Seperti itu, kalau saat ini kalian lagi lajang. Karena kalau aku lihat ya, kayaknya kamu sekarang itu lagi tebar pesona. Kayak mulai memikirkan masa depan kamu juga nggak selamanya akan selalu sendiri-sendiri terus kan gitu ya. Jadi makanya saat ini kayak lagi tebar-tebar pesona ya, lagi membuat dirimu terlihat menarik ya, terus itu menunjukkan kasih sayang, mulai bersikap lemah lembut, yang seperti sopan, yang seperti itu ya. Intinya untuk menarik orang-orang untuk melihatmu, ya, untuk melihatmu, untuk bisa tertarik padamu, seperti itu. Mungkin kemarin sempat kamu menjalin hubungan dengan seseorang yang entah ini dia sudah pernah melamar kamu atau buat janji ya melamar kamu, menikah denganmu atau cuman sekedar pacaran, tapi intinya di sini ada tawaran suatu komitmen yang kuat dari dia. Dan aku lihat antara kamu dengan dia memiliki hubungan yang sensitif, penuh dengan cinta, lembut, saling memiliki kepekaan ya. Terus itu punya ketertarikan satu sama lain ya karena memang sama-sama saling cinta, sama-sama saling sayang. Terus itu juga sama-sama saling merasa bahagia, senang satu sama lain ketika satu sama lain itu hadir di hubungan ini gitu ya. Terus itu juga aku lihat di sini cuman gini, ketika waktu itu kamu menjalin dengan seseorang, ini orang lama ya, dia ini selalu melangkah terlalu jauh dalam pencarian cinta. Jadi sejatinya gini, walaupun dia sudah tertarik sama kamu, walaupun hubungan kamu dengan dia sudah sudah bahagia gitu ya, sudah nyaman satu sama lain, sudah ada rasa cinta satu sama lain, tapi dia selalu ingin melangkah pergi, selalu ingin cari yang lebih. Sehingga aku lihat di sini dia selalu mengembangkan ekspektasi yang sangat tidak rasional terhadap pasangan atau pasangan ideal gitu atau dalam hubungan ideal. Jadi pengennya udah dapat kamu nih yang udah cocok lah gitu ya sama dia, tapi dia pengen mencari pasangan yang lebih lagi, pengen cari pasangan yang lebih lagi, gitu-gitu aja terus. Sehingga mungkin dia selalu menghadirkan wanita atau pria lain ya di belakang kalian ya, dia punya pilihan-pilihan lain yang mungkin gak cuma 1, 2 ya, cukup banyak seperti itu. Dan ya dia selalu berpindah-pindah dari satu pasangan ke pasangan yang lain sehingga menghancurkan hati satu demi satu pasangan-pasangannya seperti itu, termasuk kamu gitu ya. Dan suatu ketika aku lihat ternyata di sini dia akhirnya mengakui kelemahan dia yang sebenarnya sangat manusiawi ya, bahwa setiap orang itu butuh mencari yang terbaik dan yang terbaik gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia itu orang yang sebenarnya ada suatu kelemahan, ada suatu titik insecure-nya dia gitu ya, kekurangannya dia. Nah, pengen dia tutupi dengan cara mencari pasangan yang lebih dari dia gitu loh, yang lebih perfect, yang lebih sempurna. Makanya di sini dia mencari pasangan-pasangan yang lebih dari kamu, lebih dari dia, lebih dari dianya lagi, lebih dari dianya lagi gitu ya. Jadi seperti itu. Dia orang yang sangat mengejar cinta, berusaha banget untuk hidup hidup di masa sekarang ya.
benar-benar yang melihat realita bahwa misalkan gini ya, setiap setiap tahun pasti kehidupan ini pasti akan berubah. Jadi pengennya itu cari pasangan yang lebih-lebih gitu loh. Jadi tidak ketinggalan zaman. Kalau misalkan dia cari pasangan yang kaya, kalau bisa tuh pasangannya itu bisa selalu kaya setiap tahunnya gitu loh. Contohnya aja gitu ya. Jadi seperti itu. Tapi nih orang ternyata memiliki suatu ikatan yang kuat dengan kamu. Dia benar-benar ternyata cinta sama kamu sehingga walaupun dia punya yang lain, dia selalu akan kembali lagi ke kamu, dan mencoba untuk menjalin hubungan yang stabil dengan kamu. Jadi gimana tuh? Walaupun dia punya pilihan lain, kamu pun nggak mau dia lepaskan gitu ya. Dia jadi mau sama yang lain, mau sama kamu juga. Bahkan sebisa mungkin hubungan kalian tuh jangan sampai lepas, jangan sampai goyah, jangan sampai pergi gitu ya. Terus itu juga aku lihat di sini dia setiap kali kalian ada pertengkaran, terus itu dia ada yang lain ya kan? Aku lihat di sini dia nantinya ya entah itu sekian lama dia mengabaikan kamu, ngediemin kamu, dia orang ucuk-ucuk datang lagi dan ketika datang itu di momen-momen tertentu, misalkan di perayaan ulang tahunmu, di perayaan apalagi hari-hari besar apalah gitu ya, hari jadi kah, hari ulang tahun, hari apa, mungkin hari raya besar seperti itu ya, ujuk-ujuk datang dan datangnya tuh di momen-momen tertentu seperti itu. Dan ketika kedatangan dia ya memang ingin merayakan bersama dengan kamu, bersama dengan teman-teman ya, teman-teman dia atau teman-teman kamu atau bersama dengan keluarga untuk membangun kembali hubungan yang stabil dengan kamu seperti itu. Jadi hubungan kamu dengan dia sama ini on off gitu. Ya. Kalau aku lihat di sini Knight of Pentacles ini pertanda berarti sebenarnya apa ya, hubungan ini tuh hubungan yang kuat, hubungan yang bisa diandalkan atau mungkin hubungan yang saling mengandalkan atau hubungan yang diandalkan. Ya, jadi ada hubungan yang diandalkan. Entah ini memang hubungannya yang diandalkan karena mungkin memiliki hubungan yang kuat atau orangnya yang diandalkan. Mungkin salah satu pihak mengandalkan pasangannya. Entah ini kamu mengandalkan dia atau dia yang mengandalkan kamu. Salah satu pihak di sini mungkin sangat berdedikasi gitu. Jadi mungkin selama ini kamu diandalkan oleh dia karena kamu sangat berdedikasi untuk hubungan ini, untuk dia seperti itu. Jadi dia lihat di sini ketika kamu sangat berdedikasi, kamu benar-benar menunjukkan kepada dia bahwa kamu ingin memiliki hubungan yang serius dengan dia. Dan apalagi di sini kamu itu di mata dia orang yang pekerja keras gitu kan, orang yang pekerja keras, terus juga orang yang teliti. Terus itu orang yang sangat toleran, bisa diandalkan, orang yang stabil ya. Orang yang tidak suka mengambil resiko, orang yang tidak ribet gitu ya. Terus itu apa ya? Aku lihat ya dia juga melihat sisi kamu tuh orang yang keras kepala ya, keras kepala, sulit dibujuk ya, punya pendirian sendiri ya, apalagi kalau kamu tuh sudah punya pendirian atau prinsip atau pandangan itu kayak sulit bagi dia untuk merubah kamu sesuai maunya dia gitu. Terus itu juga menurut dia, kamu ini walaupun seperti itu ya keras kepala, tapi kamu ini pasangan yang sangat berbakti gitu, pasangan yang sangat setia, pasangan yang sangat bisa diandalkan banget. Apalagi aku lihat antara kamu dengan dia sama-sama solid ya, dan dia lihat juga kamu itu bisa diandalkan ya. Cuman memang hubungannya tidak terlalu mendebarkan, hubungannya tidak terlalu romance, hubungannya tidak terlalu apa ya, tidak terlalu apa ya, romance ya, tidak terlalu romantis gitu ya, hubungannya mungkin ya kayak ala kadarnya gitu ya, bener-bener hubungan yang dewasa tapi bukan yang romance, paham nggak sih kayak mana? Itu hubungan yang saling
hubungan yang diandalkan gitu ya. Intinya hubungan yang nggak romance lah ya, nggak mendebarkan seperti itu. Nah, tapi ini ada indikasi juga untuk orang baru ya. Kalau misalkan di sini kamu ingin mengutarakan perasaanmu terhadap orang baru, aku lihat ada indikasi bahwa orang baru ini akan gini, mungkin orang baru ini juga sebenarnya tertarik sama kamu dan ingin ngasih tahu kamu bahwa dia juga tertarik sama kamu dan ingin memiliki dedikasi, kepastian, ya, keteguhan hati dan keteguhan hubungan sama kamu. Bahkan dia juga ingin memberikan apa ya, kolaborasi lah ya dengan kamu. Dia ingin berkolaborasi atau ingin bersama-sama ya, bekerja sama untuk mencapai tujuan jangka panjang dengan kamu. Terus itu juga dia ini ketika dia tahu bahwa dia sudah bisa menggantikan seseorang yang ada di hatimu atau seseorang yang di masa lalumu ini, aku lihat dia akan ini loh, akan bersikap realistis, dia akan ya memaafkan kamu kalau misalkan kamu masih ada sikap-sikap yang kayak nggak percaya ya, karena kan kamu di sini kecewa kan sama masa lalumu sehingga kamu mungkin nggak terlalu mempercayai cinta, mempercayai gombalan-gombalan manis gitu ya. Kamu mungkin akan bersikap acuh tak acuh gitu, cuek gitu ya. Dia akan memaafkan, dia akan memaklumi, dia akan realistis, tapi dia juga akan support kamu kok aku lihat di sini. Ya. Dan aku lihat di sini dia akan menjadi contoh kebajikan yang bagus untukmu gitu ya. Intinya dia akan kayak kelihatan sabar, tapi memang dia menginginkan kamu gitu. Sehingga mungkin akan ada kehidupan yang nyaman ya, karena ini memang tujuan dari orang yang tertarik sama kamu ini. Gitu. Ya. Jadi ini ceritanya orang lama menyesal, kamu bertemu dengan orang baru ini juga tertarik sama kamu. Nah, kamu di sini disuruh untuk katakan kalau kamu juga mau sama orang baru ini. Kalau kamu mau menjalani hubungan dengan orang baru ini, maka orang baru ini juga akan memperjuangkan kamu. Gitu. Dia akan realistis kok. Oh, kalau misalkan kamu memang belum sepenuhnya move on atau kamu masih ada trauma-trauma akibat dari masa lalu, dia juga akan realistis gitu. Dia akan menunggu kamu dengan sabar, tapi ya memang akan menunjukkan dia pengen mau sama kamu menjalani hubungan itu. Gitu. Karena dia memang tertarik dengan kepribadianmu gitu. Tapi kayaknya kamu ini lagi bersikap tarik ulur ya dengan orang baru yang lagi memantau kamu ini, yang lagi suka sama kamu ini. Karena kalau aku lihat di sini ada Page of Swords, saat ini kamu kayak sedang bermain dengan pikiran sehingga bersikap dingin atau seolah-olah kamu tidak peduli dengan orang baru yang tertarik sama kamu ini. Sehingga memberikan atau membawa beban secara emosional kepada si dia, dan aku lihat hati-hati ya, mungkin ini akan menyebabkan konflik di antara kalian karena dia terlalu paranoid dengan kamu gitu ya. Nih kok kamu dingin banget sih, tapi kemarin kamu kayaknya welcome sama aku, kok sekarang paranoid, jangan-jangan kamu begini, jangan-jangan kamu begitu. Ya, jadi aku lihat hati-hati ya, kalau memang kamu mau dengan orang baru ini apa ya, lebih atur sikap ya, karena di sini aku lihat dia bakalan mungkin akan paranoid dan berkonflik dengan kamu kalau kamunya seperti ini. Jangan terlalu berlebihan lah, intinya seperti itu dalam apa sih, mengontrol pikiran gitu ya. Bermain pikiran ini. Terus itu aku lihat gini, kenapa sih kamu sekarang tarik ulur atau bersikap dingin seperti ini? Karena di sini kamu menginginkan agar kamu jangan sampai siapapun yang mendekati kamu atau siapapun yang nantinya akan menjadi pasanganmu memperlakukan kamu dengan buruk. Ya, seperti itu. Jadi ini kayak bentuk dari balasan kamu atas perlakuan orang-orang yang telah membuatmu menderita di masa lalu. Jadi kamu sakitnya sama orang lama, tapi kena dampaknya sekarang, terus itu ada trauma kan, terus itu ketika ada orang baru yang mendatangi kamu, kamu masih bersikap dengan sikap trauma ini, yaitu bersikap dingin, terus itu kayak nggak gampang, apa ya, nggak gampang
kena apa itu godaan gitu ya, heeh. Jadi kayak bersikap seolah-olah kamu sedang bermain dengan pikiran kamu dan pikiran dia, seperti itu. Karena itu aku lihat di sini kamu belajar dari pengalaman ya, dulu kamu sangat diperlakukan dengan buruk oleh orang lama. Jadi kalau dengan siapapun nantinya ke depan, kamu tidak mau diperlakukan semena-mena gitu loh, diperlakukan buruk seperti itu. Jadi kamu sangat-sangat menunjukkan banget kamu itu dikecewakan oleh seseorang di masa lalu, seperti itu. Jadi kalau aku lihat saat ini kamu menunjukkan perubahan gitu ya. Bahkan nggak cuma dengan orang baru sih, dengan orang lama pun begitu. Sekarang kamu bersikap dingin sama orang baru, sama orang lama ini juga. Kamu kayak nggak peduli sama orang lama ini bahkan ya. Sehingga orang lama ini juga sebenarnya ngelihat kamu sekarang tuh kayak dingin gitu, kayak bener-bener apakah memang kamu udah close off dia? Apakah kamu memang benar-benar sudah tidak mau lagi kenal dia? Apakah kamu sekarang memang benar-benar sudah tutup buku dengan dia? Sehingga orang lama pun paranoid aku lihat di sini dan dia merasa ini seperti bentuk balasan dari kamu akibat si dia dulu pernah memperlakukan kamu dengan buruk, seperti itu. Ya, dia rasa kamu sekarang ini benar-benar berubah, beda banget dengan yang dulu. Yang dulu kamu selalu nempel sama dia, mengejar-ngejar dia, bucin tebucin-bucinnya gitu. Sekarang kamu dia lihat beda banget gitu. Ya, aku lihat di sini sekarang dia ngerasa kamu tuh beda banget dengan yang dulu. Ya. Oke. Kemudian kita lihat deh bagaimana perasaan orang yang kamu cuekin ini ya, yang kamu 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 apa? Kamu dinginin ini. Mau orang lama dulu atau orang baru dulu nih? Kita lihat dari orang lama dulu ya. Bagaimana perasaan orang lama ini ketika kamu sekarang sudah mendinginkan dia atau cuekin dia, mendiamkan dia, seperti itu ya. Bagaimana perasaan dia ketika sekarang kamu sudah cuekin dia, kamu mendiamkan dia. Yang pertama, dia masih tetap memiliki nafsu terhadap kamu. Ya, ada gairah secara seksual, ada energi secara seksual. Cuman aku lihat dia tahu bahwa hubungan ini sudah menjadi hubungan terlarang. Ya, jadi dia tidak bisa memberikan kamu komitmen atau dia belum bisa memberikan kamu komitmen. Jadi mungkin kamu berdiri dengan seseorang yang sudah punya pasangan atau bisa jadi kamu yang sudah punya pasangan atau memang kalian berdua punya pasangan satu sama lain. Yang pasti di sini dia merasa dia masih memiliki gairah seksual atau nafsu terhadap kamu, tapi dia rasa hubungan ini hubungan yang terlarang, jadi nggak bisa memberikan kamu komitmen. Kemudian aku lihat di sini dia merasa kamu itu seperti apa ya? Seperti orang yang ada kalanya dingin, ada kalanya panas. Gimana ya jadi ngerasanya gini? Ada keputusan yang saat ini dia rasa kamu tuh mengambil sikap tiba-tiba kayak sangat emosional, sangat marah, sangat kejam, ya pokoknya sangat ini banget ya, marah banget. Tapi ada satu sisi juga dilihatnya kamu terlalu dingin, cuek, bodoh amat, nggak peduli, seperti itu. Ya, jadi kami itu dia lihat seperti hot and cold, ya, hot and cold. Jadi panas dan dingin. Satu sisi kamu emosional, satu sisi
kamu terlalu dingin gitu ya. Kemudian dia merasa ya aku lihat di sini kamu energi feminin ya. Dia tahu kamu orang yang lemah lembut, penuh kasih sayang, kamu punya jiwa keibuan ya. Kalau kamu laki-laki ya mungkin kamu itu lemah lembut seperti sosok kayak sosok wanita feminin gitu ya. um, aku tidak bilang kamu boti ya. Intinya jiwa keibuannya ada. Orang yang penuh kasih sayang, lemah lembut. Nah, seperti itulah ya. Nah, dia melihat kamu seperti itu. Cantik. Nah, seperti itu ya. Kalau kamu laki-laki ya mungkin paras kamu itu good looking, cantik. Gimana gitu ya. Kan ada ya kayak cowok tapi cantik gitu parasnya. Terawat gitu. Kalau kamu wanita ya cantik gitu loh ya. Intinya energi feminin deh ya. Kalau mau lebih lengkap coba cari di Google aja feminin, energi feminin. Dan isi hati dia saat ini tuh kalang kabut, kayak campur aduk ya. Kangen iya, menyesal iya, marahnya terhadap diri sendiri iya, kecewa iya, malu iya, rindu iya, kesepian iya, pokoknya campur aduk banget sampai emosi dia itu kacau balau gitu ya. Cuman memang dia pintar sekali menyembunyikan emosi dia, menyembunyikan perasaan dia gitu. Jadi dia ketika saat ini perasaannya apa sih campur aduk gitu, dia nggak menunjukkan gitu ya. Dia nggak menunjukkan, dia seolah-olah menutupi itu. Padahal sebenarnya waduh kalang kabut dia gitu ya, bercampur aduk perasaannya. Dan kemudian yang dia rasakan saat ini adalah ketika dia melihat kamu dengan sikap kamu yang seperti ini, acuh, cuek, kecewa banget ya, seperti sudah meninggalkan dia. Dia merasa seperti untuk bisa bersama dengan kamu seperti sudah tanpa harapan lagi, sudah kayak nggak ada harapan lagi untuk bisa diterima dengan kamu, diterima oleh kamu, diperhatikan oleh kamu lagi gitu. Itu yang dia rasa ya, tanpa harapan. Dia tenggelam dalam rasa keputusasaan, dia merasa hancur, dia merasa runtuh, dia merasa gagal, dia merasa ya hancur lebur lah gitu ya. Pokoknya merasa kayak aku gagal, aku runtuh, hancur, merasa kehilangan seperti itu. Terus itu bener-bener yang broken banget. Aku lihat di sini hati dia hancur, patah hati banget, bener-bener hancur lah ya, hopeless, broken ya, bener-bener yang kehilangan harapan untuk bisa kamu terima lagi, untuk bisa mendapatkan perhatian atau kasih sayangmu lagi, mendapatkan kebucinanmu lagi. Itu kayak udah hopeless gitu. Oke, itu ya kalau perasaan dari orang lama dengan melihat sikapmu sekarang. Bagaimana dengan orang baru yang saat ini kayak kamu acuh tak acuh juga gitu ya. Bagaimana perasaan orang baru ini ketika kamu pun bersikap acuh tak acuh juga sama dia. Dia merasa bahwa saat ini kamu kayak butuh space. Ya, dia merasa kayak kamu itu butuh ruang, butuh waktu untuk lebih banyak berpikir dulu gitu ya. Karena dia lihat kamu tuh kayak masih pengen fokus dengan dirimu sendiri,
ya fokus dengan healingmu, fokus dengan kebahagiaan. Jadi kayak pengen fokusin ke diri sendiri dulu gitu. Jadi dia orang baru ini merasa kamu tuh seperti butuh ruang, butuh untuk fokus dengan diri lagi nyaman dengan diri sendiri gitu. Ya jadi kayak kayak belum sepenuhnya mau menjalin hubungan kayak gitu ya. Jadi kayak dia merasa kamu perlu lebih banyak waktu untuk berpikir. Kemudian yang kedua di sini soul kontrak kontrak jiwa. Dia merasa bahwa eh dia merasa bahwa apa yang telah terjadi di antara kamu dengan dia sudah pelajari itu semua. Kayak karakter kamu, siapa kamu, seperti itu. Dan ternyata itu tidak bisa terlupakan gitu ya. Jadi walaupun kamu mendinginkan dia, cuek sama si orang baru, kayak iya kayak enggak gitu kan sama orang baru. Ternyata karena dia kayak sedikit demi sedikit mempelajari kamu, memperhatikan kamu gitu ya, dari perhatian dia selama ini ke kamu itu kayak terngiang-ngiang gitu di pikiran dia, jadi kayak nggak bisa ngelupain kamu gitu. Cuman dia lihat kan kamu kayak butuh ruang, jadi kayak apa ya, gimana ya sikapnya tuh ya, kayak ya tetap maju tapi karena ngelihat kamu kayak membatasi diri, kayak pengen pengen sendiri aja dulu, ya dia memberikan space gitu. Tapi dia ngerasa kayak nggak sabar gitu loh, pengen tahu lagi apa nih, apa ya, apa nih terobosan baru kamu gitu loh, yang akan terbongkar lagi dari kamu, atau apa yang akan kamu keluarkan, apa yang kamu akan apa itu namanya, tunjukkan. Nah, seperti itu. Ya, jadi menurut dia dari apa yang selama ini dia lihat dari kamu, entah itu mungkin dia lihat secara langsung ataupun dari media sosial atau dari apa teman-temanmu, apapun itu dia merasa kamu tuh tidak bisa gampang untuk dilupakan gitu. Ya, jadi kamu itu punya inner inner beauty yang sulit untuk bisa dilupakan. Jadi kayak melekat gitu loh di pikiran dia. Terus juga dia merasa kayak saat ini nih, karena kamu dinginin dia ya, kamu kayak cuekin dia, kayak ngediemin dia gitu. Kayak dia ngerasa, aduh apa aku ini ada salah ngomong ya? Aduh apa ini aku ada salah apa gitu sama kamu, nyakitin kamu kah? Atau ada kata-kata yang mungkin menyindir kamu kah? Atau menyakiti hatimu? Jadi seperti itu. Jadi dia ngerasa kayak dia salah gitu loh. Ya karena kamu kayak dingin, kayak padahal sebenarnya pengen space gitu ya, pengen ada ruang untuk dirimu, tapi dia ngerasa karena dengan sikapmu yang tidak terlalu responsif gitu ya, tidak terlalu responsif sama dia, dia ngerasa kayak, aduh apa aku yang salah ya? Apa aku apa namanya, menyinggung perasaanmu atau aku bagaimana gitu. Sehingga ada rasa kayak kayak ngerasa salah gitu sama kamu ya, dan dia berharap dia bisa memperbaiki kesalahannya gitu ya. Entah memang faktanya dia sempat menyindir kamu atau melukai hatimu atau tidak, tapi dia ngerasa bersalah gitu, dan dia berharap kamu bisa memberikan dia kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya gitu. eh dan dari pengamatannya dia tentang kamu, memang dia rasa kamu dengan dia ini ada perbedaan. Mungkin di sini lebih banyak perbedaan usia ya. Perbedaan usia itu lebih dominan, lebih banyak. Kamu dengan dia ada perbedaan usia. Entah dia yang lebih tua atau kamu yang lebih tua. Pokoknya di sini dia lihat memang ada perbedaan yang begitu besar. Terus itu perbedaan apa? Mungkin suku bangsa, pola pikir, prinsip atau apalah gitu ya. Tapi dia berharap dari perbedaan ini kamu bisa mengerti perasaan dia. Kalau dia itu sebenarnya tertarik loh sama kamu gitu. Kalau dia itu suka sama kamu, ayolah perbedaan ini bisa kita atur gitu loh. Bisa kita jadikan sesuatu yang spesial, yang istimewa gitu. Bisa dijadikan tidak berbeda lagi gitu loh. Ya pokoknya di sini dia berharap dari walaupun kita punya perbedaan, tapi dia berharap kamu bisa mengerti tentang perasaan dia, yang bahwa dia suka sama kamu gitu deh. Ya, dia bisa diterima oleh kamu gitu ya. Kamu kayak dingin banget di sini. Kemudian ada daydreaming. Ternyata orang baru ini ya selalu merindukan kamu loh, menghayalkan kamu, berfantasi tentang kamu.
Jadi seperti itu ya. Dia ternyata sering ngelamun, mikirin kamu, ya rindu sama kamu, sering ngelamun dia. Di sini aku lihat. Kemudian soul tie, ya soul tie ya. Em, dia selalu merasa kayak terhubung dengan kamu. Dia kayak selalu kepikiran kamu terus. Dia selalu kayak terhubung, ada suatu koneksi dengan kamu gitu ya. Dia ngerasa kayak entah kenapa, padahal kamu sedingin ini, tapi kok dia itu kayak nggak bisa gitu ngelupain kamu, kayak nggak bisa gitu move on dari kamu, kayak nggak bisa gitu pergi dari kamu. Selalu kepikiran kamu lagi gitu. I always feel connect to you. Jadi dia selalu merasa kayak terhubung dengan kamu gitu. Makanya di sini dia kayak pengen tahu gitu sehari-hari itu kamu ngapain gitu. Makanya di sini dia sering mantengin sosial media kamu. Mungkin juga kalau kalian ini dia kenal sama teman-teman kamu ya mungkin dia tanya-tanya sama teman-teman kamu kayak gitu ya. Aku lihat di sini ya kayak kayak selalu penasaran gitu loh, pengen pengen tahu tentang kamu karena dia ngerasa walaupun kamu sedingin ini dia selalu kayak nggak bisa gitu melepaskan pikiran dia dari kamu, kenapa gitu ya. Seperti itu karena ya dia merindukan kamu, terus itu dia selalu merasa kayak ada koneksi yang sulit putus dengan kamu, kayak sulit untuk bisa ikhlasin kamu gitu ya, susah untuk move on dari kamu, intinya gitu. Ya, ginilah ya kalau aku lihat ceritanya, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya sudah, tidak usah dipusingkan ya. Kalau nggak resonate ya berarti memang bukan energi kamu. So, berbijak ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Oke, untuk zodiaknya ini bisa zodiak kamu, bisa zodiak orang lama, bisa zodiak orang baru. Ya, silakan disituasikan saja. Ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kedua belas zodiak ada semua dalam pembahasan ini. So, berbijak ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Terus ini ada angka-angka juga yang berhubungan dengan kamu, dengan orang baru ataupun orang lama. Ada 16, 18, 15, 5, 23, 29, 27, 25, 13, 14, 22, 30, 21, 12, 20, 8, 11, 24, 14, 10, 17, 31, 3, 26, 6, 19. Bulannya bisa bulan kamu, bulan orang lama, bulan orang baru. Silahkan disituasikan saja. Ada Juni, November, Desember, Januari, Februari, Oktober, Agustus, Mei, Juli, dan April. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia. Silahkan disituasikan saja. Dianya bisa dia orang lama, bisa dia orang baru ya. Ada sio kelinci, sio anjing, sio kerbau, sio babi, sio ular, sio macan, sio naga, sio kuda, sio monyet, dan sio kambing. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan mereka. TXP WOLEBAQ FY VR DXUCSNKG. Aku rasa cukup ya. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.